Timnas Indonesia U17 ingin memulai lembaran sejarah baru di kesempatan kedua Piala Dunia. Pada 2025 ini, Garuda Muda mendapatkan kesempatan kembali berkompetisi di ajang Piala Dunia U17. Setelah edisi sebelumnya juga masuk menjadi tuan rumah. Bedanya, kali ini masuk lewat perjuangan kualifikasi. Maka dari itu, jangan harap jika hasilnya bakal sama. Coach Nova Arianto ingin membuat sesuatu yang berbeda. Begitupun dengan federasi yang memberikan segalanya untuk tim U17 agar berkembang. Mulai dari pendanaan, fasilitas, hingga pelatih pun dapat support. Di mana saat ini Coach Nova dapat pendampingan pelatih baru, Simon Tahamata. Juga kedatangan pemain diaspora jelang berlangsungnya laga uji coba di Piala Kemerdekaan. Turnamen yang mungkin bisa dibilang turnamen mini, akan tetapi hal ini tetap menjadi simbol keseriusan dan membuat rival di babak grup Piala Dunia kepo. Namun gak cuma rival Pildun, tetangga pun ingin ikut-ikutan menjiplak visi misi Garuda Muda. So inilah berbagai terobosan yang terus disuguhkan PSSI dan tim kepelatihan untuk Timnas U17 yang bahkan membuat rival penasaran. Timnas Indonesia U17 sudah seperti anak panah yang baru saja ditarik mundur sejauh-jauhnya untuk bisa melesat lebih jauh dari sebelumnya. Setelah hanya jadi tuan rumah di edisi sebelumnya, kali ini mereka lolos lewat jalur yang sebenarnya, lewat jalur kualifikasi yang keras dan penuh peluh. Dan ini jelas mengubah mentalitas mereka. Jika sebelumnya skuad ini hanya bisa menikmati atmosfer Piala Dunia sebagai tuan rumah, sekarang mereka benar-benar datang sebagai pejuang. Datang ke Qatar bukan untuk jalan-jalan atau sekedar menambah pengalaman, tapi untuk memberi bukti bahwa Indonesia sekecil apapun peluangnya tetap punya nyali buat menciptakan sejarah. Targetnya simple, lolos dari fase grup. Sederhana di atas lapangan, tapi nyata di lapangan, ini adalah misi yang bikin kepala puyeng 7 keliling. Karena kita semua tahu siapa yang menanti mereka di grup H. Ada Brasil yang prestasinya tak usah dipertanyakan. Ada Honduras yang lincah dan disiplin. Dan ada Zambia yang terkenal dengan kekuatan fisik dan serangan langsungnya yang ganas. Nova Arianto tahu benar bahwa ini bukan grup sembarangan. Maka dia pun tak ingin persiapan dilakukan asal-asalan. Tidak bisa hanya dengan semangat dan yel-yel nasionalisme, butuh perhitungan matang, butuh talenta murni, dan tentu saja butuh kekuatan baru dari luar negeri. Ya, kita bicara tentang para diaspora, bukan sembarang diaspora, tapi mereka yang tumbuh dalam atmosfer sepak bola Eropa, yang profesional dan kompetitif, tapi punya darah Indonesia yang membara. Mereka yang sudah terbiasa dengan latihan intensitas tinggi, diet ketat, dan persaingan keras sejak usia dini, dan kini mereka hadir satu persatu di TC Bali. Dari Matthew Baker, yang akhirnya diizinkan klubnya setelah debut di tim senior Melbourne City, hingga sederet nama lain seperti Timothy Baker, adiknya sendiri, serta para pemain diaspora baru yang masih diseleksi ketat oleh tim pelatih. Selain Baker dan nama-nama lama, ada 9 nama diaspora baru yang disebut-sebut sudah ikut berlatih dan menyatu dalam sesi-sesi teknikal. Namun Piala Dunia tak bisa menampung semua. Karena itulah mini turnamen bertajuk Piala Kemerdekaan 2025 pun digelar. Bukan sekedar selebrasi hari kemerdekaan. Turnamen ini menjadi medan gladi sesungguhnya untuk menentukan siapa yang pantas dan siapa yang harus rela disisihkan. PSSI pun tak main-main mengundang 3 lawan yang juga lolos ke Piala Dunia U17, Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Mereka semua sudah siap datang ke Indonesia mulai 10 Agustus. Artinya, tak ada lagi zona nyaman. Setiap pemain muda baik lokal maupun diaspora harus unjuk kemampuan, harus menampilkan segalanya. Karena Coach Nova menegaskan bahwa daftar baru akan ditentukan di TC terakhir yang dijadwalkan digelar di Spanyol, Yogyakarta, dan Dubai. Memang saat ini bukan skuad akhir kami menuju Piala Dunia, karena selanjutnya masih ada TC di Spanyol, Jogja, dan Dubai. Maka skuad akhir kami akan dilihat terakhir di sana, kata Nova Arianto soal bocoran anak asuhnya yang akan dibawa, sumber Tribun News.
Ya, meski pelatih berkepala pelontos itu memanggil sejumlah nama diaspora baru untuk TC dan seleksi selama Piala Kemerdekaan, akan tetapi pemain lama tetap akan dipantau kelayakannya. Becker kini dipastikan akan membela skuad Garuda Muda usai diizinkan oleh Melbourne City untuk bermain di Piala Kemerdekaan 2025 nanti. Akan tetapi, dua nama lama lain yakni Lucas Lee dan Niklas Nielsen masih belum dipastikan bisa hadir. Mereka sudah sama-sama pernah menjadi anak asuh Coach Nova, namun hingga kini belum hadir untuk gabung TC karena terkendala izin sekolah. Menariknya, di tengah panasnya seleksi, hadir pula sosok yang memberi warna baru dalam dinamika Timnas U17. Tim kepelatihan juga mendapatkan tambahan pengalaman. Hal ini datang dari sosok kepala pemandu bakat Tim Nasional Indonesia, Simon Tahamata. Ia memang ditugaskan PSSI untuk selalu ada untuk Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Pria keturunan Maluku yang malang melintang di Eropa sebagai pemain top dan pelatih akademi, kini turun tangan langsung membantu Nova Arianto. Simon tak hanya memberi masukan dari pinggir lapangan, ia bahkan terlihat ikut terjun dalam sesi latihan, mencontohkan, menyemangati, dan mengoreksi. Sikap Nova luar biasa terbuka. Tak ada gengsi dari pelatih lokal, justru ia terlihat antusias belajar dari seniornya. Terima kasih Coach Simon Tahamata berkenan hadir di pemusatan latihan Timnas U17 di Bali. Pastinya kami sangat terbuka dengan kehadiran Coach di Bali. Dan pada akhirnya, kami membutuhkan masukan dari Coach Simon agar Timnas U17 bisa lebih berkembang dan bisa lebih siap untuk menghadapi event World Cup U17, ujar Nova Arianto. Di titik ini, kita bisa bilang kombinasi pelatih muda penuh semangat dibantu mentor berpengalaman plus dukungan penuh dari federasi adalah sinyal bahwa Indonesia tak hanya ingin jadi penggembira di Qatar. Tapi ingat, yang mengawasi bukan cuma rakyat Indonesia. Brasil, sebagai tim unggulan di grup, juga mulai mengarahkan radar pengintainya. Tim Samba, yang terakhir kali jadi juara pada 2019, tentu tak akan meremehkan lawan siapapun, apalagi Indonesia yang tiba-tiba muncul dengan pasukan diaspora yang sebagian besar punya blueprint Eropa. Brasil tahu, dalam sepak bola modern, kejutan bisa datang dari mana saja, bahkan dari negara yang mereka anggap kecil. Maka dari itu, gerak-gerik Indonesia sekarang mulai diamati. Siapa saja yang akan dimainkan? Apakah Matthew Becker akan jadi kapten lini tengah? Bagaimana peran Timothy Becker? Apakah ada bocah berdarah Jerman, Belanda, atau Belgia yang menyelinap di sisi sayap? Dan di tengah strategi rahasia itu, tak sedikit netizen Brazil mulai menyuarakan keheranan mereka. Kenapa Indonesia tiba-tiba punya banyak pemain dari Eropa? Ini bukan rahasia. Sepak bola Indonesia tengah membuka jendela besarnya, mencari darah-darah segar dari diaspora. Mereka yang selama ini hanya jadi bagian kecil dari tanah kelahiran orang tua mereka, kini pun pulang membawa mimpi besar. Sementara di sisi lain, tetangga ikut resah. Negeri jiran Malaysia, yang biasanya lebih dahulu selangkah di urusan pengembangan pemain muda, kini mulai mencontek. Mereka menyadari bahwa pendekatan Indonesia lewat diaspora patut diacungi jempol. Maka dari itu, pelatih Malaysia U17 Javier Jorda Ribera mulai memanggil sejumlah pemain luar negeri. Melansir dari Bola Sport, dari 30 pemain Harimau Malaya yang ikut TC jelang kualifikasi Piala Asia U17 2026, 4 diantaranya berasal dari klub luar negeri. Termasuk satu nama beken, Raya Shakil Emir Nanalinggam, pemain muda Queen Park Rangers atau dikenal dengan QPR. Malaysia tampaknya sadar tak bisa terus-menerus mengandalkan kekuatan lokal, harus mulai meniru tetangganya yang diam-diam menyalip di belokan. Tapi satu hal yang perlu dicatat, Indonesia melakukan ini untuk tampil di Piala Dunia, sedangkan Malaysia baru akan mencoba peruntungan di kualifikasi Piala Asia. Perbedaan kelas itu jelas, Indonesia sudah booking tempat di Qatar, sudah bersiap menghadapi Brasil dan Zambia, sudah memanggil pemain diaspora dan pelatih mentor dari Eropa. Sementara Malaysia masih tahap TC untuk kualifikasi Piala Asia U17.
Jadi jelas, Indonesia yang sebenarnya jadi panutan, negara yang dulu kerap diremehkan. Kini jadi pemimpin tren di kawasan ASEAN. Langkahnya diikuti, gerakannya dipelajari, bahkan daftar pemainnya pun jadi incaran mata-mata tim lawan. Dan semua ini baru permulaan, karena kisah sesungguhnya baru akan dimulai November nanti di Qatar. Pada intinya, apa yang sedang dilakukan Timnas Indonesia U17 bukan sekedar persiapan teknis menuju Piala Dunia. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Indonesia tak lagi puas menjadi pelengkap cerita. Kini mereka ingin menulis kisahnya sendiri dengan tinta emas di panggung tertinggi kelompok usia. Dengan kombinasi pelatih muda dan mentor berkelas, sentuhan diaspora dari Eropa, serta dukungan penuh federasi, Timnas U17 sedang menapaki jalur yang belum pernah benar-benar kita lalui. Jalur yang serius, modern, dan progresif. Brasil boleh saja tetap jadi unggulan, Zambia dan Honduras mungkin lebih siap secara tradisi. Tapi Indonesia tidak datang untuk menyerah. Mereka datang untuk mencoba membalikan peta. Dan jika langkah ini konsisten dijaga, bukan tak mungkin apa yang dimulai dari TC Bali dan Piala Kemerdekaan ini akan menjadi pondasi lahirnya generasi emas Indonesia berikutnya. Karena sejarah itu tidak datang sendiri, ia dibentuk oleh keberanian mengambil keputusan. Dan hari ini, Garuda Muda sedang menunjukkan keberanian itu di depan mata dunia. November nanti, Qatar tak akan lagi jadi panggung milik negara besar. Kini, saatnya Garuda Muda mendunia.